Oh, dia laki-laki, Pak. Ya mungkin bukan Islam. Islam tetangga saya, Pak. Orang Betawi lagi, Pak. Kenapa dia nggak puasa? Oh, dia nggak beriman. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan umat-umat terdahulu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa ada syariat yang diberikan, udah dicontohin. Umat Nabi Muhammad adalah pelengkap, udah bisa ambil contoh di mana? Di dalam Al-Qur'an. Makanya di bulan Ramadan ini ada tatanan-tatanan yang harus kita lewati. Kira-kira kita nih masing-masing diri punya gak catatan khusus? Buku agenda harian bulan Ramadan. 7 hari saya ke masjid ngider-ngider. Entah itu kultum Ramadan, jadi imam. Itu cuman anak-anak doang, Pak, tanda tangan. Tujuannya apa nih anak-anak tanda tangan? Supaya punya motivasi di bulan Ramadan ada ibadah. Nih kita orang tua punya nggak agenda? Bangun tidur jam 3. Ada catatan jam 3 pagi kita baca Al-Quran, istri kita ngangetin masakan. Istri jangan khawatir takut ketinggalan ibadah, menyediakan makanan untuk sahur. Kaum istri, kaum ibu, para wanita pahalanya juga sama. Karena menyediakan makanan untuk sahur padahal bapaknya masih tidur. Ada 3 fase yang harus kita lewati di malam hari. Man qoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan, atau man shoma, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, malamnya dia mendirikan. Makanya cakep ajaran kita. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada umatnya gampang-gampang aja. Yang namanya sholat taraweh itu sunnah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi Rasulullah tidak memberatkan umatnya. Dalam suatu riwayat Rasulullah SAW enggak hampir penuh, Rasulullah mengajak umatnya untuk sholat berjamaah. Diterkenalkan oleh sahabat Umar bin Khattab untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat taraweh. Apa itu sholat taraweh? Sholat taraweh, sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan. Pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya sampai terbenam matahari, sampai munculnya waktu fajar. Makanya kalau kita sholat taraweh itu habis isya, itu namanya di awal waktu. Makanya kalau orang tahu yang pertama ibadah yang diterima Allah adalah memiliki ilmu. Makanya ada orang datang ke masjid Darun Naim, karena sholat kalau ditanya, Bapak mau kemana? Mau sholat ke Darun Naim, ngapain? Sholat taraweh. Dia lupa tuh sholat isya berjamaah, dia ngejar tarawehnya. Padahal taraweh hukumnya sunnah. Harusnya bagaimana? Saya ingin sholat berjamaah, isya berjamaah, silaturahmi, sekaligus saya ingin melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Nah kalau kita datang sholat isya berjamaah, boleh kagak kita ninggalin tarawih? Boleh kalau ada urusan. Kadang ada aja yang usil, tuh dia nggak pernah tarawih. Padahal ajarannya tarawih nggak harus tepat waktu. Malam juga sepertiga malam boleh, karena kita dibagi waktu nih. Jam 9 sampai jam 11 itu putaran pertama. Makanya kita boleh kalau udah tidur sholat isya jam 9 jam 10 boleh sholat tahajud, syaratnya tidur. Itu putaran yang pertama. Putaran yang kedua jam 11 sampai jam 2 kita udah tidur, boleh laksanain sholat tahajud. Kalau tarawihnya belum, laksanakan. Putaran yang terakhir sepertiga malam, itulah yang diharapkan Allah, yaitu sholat tahajud.
atau sholat yang lainnya yang belum kita laksanakan. Makanya rangkaian ibadah bulan Ramadan nggak ada yang namanya ketinggalan sholat taraweh. Dagang tetap jalan, bisnis tetap jalan. Taraweh mah jangan sampai ketinggalan. Ditanya sama temannya, bagaimana puasa ente? Alhamdulillah umur masih ada, puasa saya nggak pernah kalah. Tanya tuh tarawehnya kalah kagak?